Baik, masuk ke pertemuan ketiga ya. Untuk pertemuan kemarin itu kita menggunakan video gitu ya, membahas mengenai sejarah komputer ya, sedikit ya, dan tentang teknologi informasi. Jadi memang teknologi informasi itu seperti itu ya, apalagi di zaman sekarang yang mungkin sudah globalisasi ya, eranya globalisasi informasi. Dan informasi bisa kita dapatkan dari mana saja gitu ya. Nah, kita lanjut ke perangkat keras gitu ya. Jadi ini adalah salah satu komponen daripada teknologi informasi ya. Mungkin sebagian dari kita juga menggunakan ya beberapa komputer ya, smartphone ya dan perangkat keras yang lain. Tapi kita mau lihat seperti apa gitu ya perangkat keras tersebut itu bekerja. Nah, jadi pada dasarnya perangkat keras yang digunakan dalam teknologi informasi itu berupa suatu komputer, gitu ya. Dalam pengembangan komputer sampai dengan saat ini itu ukurannya makin lama makin kecil, gitu ya. Sesuai dengan yang sejarah komputer kemarin ya. Jadi ada komputer generasi ke-1 gitu ya, yang gede banget gitu ya, menggunakan tabung hampa. Kemudian komputer generasi kedua ukurannya makin kecil gitu ya. Ketiga, keempat ada personal komputer, kelima, keenam gitu ya. Nah, yang keenam itu adalah masa sekarang, di mana memang kalau kita lihat ukuran komputer itu makin lama makin kecil ya. Kita di sini punya smartwatch ya, itu kecil banget ya, dan itu adalah komputer gitu ya. Kita punya smartphone, itu juga ukurannya kecil, dan itu juga adalah sistem komputer. Nah, di dalam sistem komputer itu secara umum itu dibagi menjadi tiga hal gitu ya, dalam pemrosesan secara umum gitu ya. Untuk komputer itu ada yang namanya CPU ya, Central Processing Unit. Kemudian ada yang namanya memori dan adanya input atau output gitu ya dalam penggunaan komputer. Nah, itu sebenarnya kalau kita mengacu pada tahun sekarang ya ada satu komponen lagi yang disebut dengan GPU ya, Graphical Processing Unit ya. Di mana GPU itu akan mengolah data yang umumnya berupa data gambar dia. Jadi multiprocessing gambar ya secara paralel dan itu lebih cepat atau lebih baik daripada CPU gitu ya. Dimana biasanya GPU itu lebih fokus untuk merender gambar gitu ya, merender tiga dimensi atau 3D, merender video ya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan visualisasi atau gambar. Nah, untuk komputer zaman sekarang sebenarnya pemrosesan gambar itu dialihkan ke GPU gitu ya. Tapi tetap atas perintah yang ada pada CPU gitu ya. Jadi CPU itu tetap menjadi yang namanya otak gitu ya dari suatu sistem komputer. Nah, secara umum bagaimana cara sistem komputer itu melaksanakan tugasnya? Jadi kita mulai dari peralatan input dulu biasanya. Ya, karena komputer itu tidak akan jalan gitu ya tanpa adanya inputan dari pengguna gitu ya. Jadi ada peralatan input ya misalnya ada keyboard gitu ya atau ada mouse. Kemudian dia akan masuk ke dalam port input output. Ya, port input output ini bisa banyak ya. Ada kabel biasa gitu ya yang dicolokin di komputer, ada berupa USB gitu ya. Entah itu Type A, entah itu Type C. Terus ada berupa wireless ya atau Bluetooth ya atau menggunakan jaringan WiFi ya yang terhubung dengan peralatan input itu semua namanya adalah port input output. Jadi menjadi satu tempat gitu ya. Dan memang untuk port sendiri udah banyak ya zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya masih terbatas. Kalau sekarang sudah ada wireless gitu ya atau bahkan ada yang USB Type C yang Thunderbolt gitu ya. Di mana USB Type C Thunderbolt itu dapat mengirimkan data untuk input dan output itu sangat cepat gitu ya. Sehingga kalau kita lakukan streaming
terhadap gambar ya, terhadap video dan lain sebagainya, itu response time-nya akan kecil ya. Response karena memang sistem komputer itu eh, tidak semerta-merta ketika kita menekan keyboard A gitu ya, lalu secara real time dan bersamaan itu nampil di monitor A juga enggak gitu ya. Jadi sistem komputer pun tetap membutuhkan waktu sebenarnya ketika dia berjalan dari output gitu ya, kemudian port dan seterusnya di sini kembali ke output yaitu layar monitor. Jadi dia tuh sebenarnya membutuhkan waktu. Tapi mengapa ketika kita ngetik A itu terasa cepat sekali gitu ya? Terasa di layar monitor itu kok responnya cepat gitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai response time gitu ya. Waktu merespon dari input kemudian dikeluarkan melalui output. Nah, berbagai macam device untuk input output itu berbeda-beda ya response time-nya. Misalnya kita ngetik, bikin dokumen, kemudian outputnya adalah printer. Ya tidak semerta-merta yang kita ketik langsung dicetak kan gitu ya. Dia membutuhkan waktu. Tapi apa yang kita ketik muncul di monitor, ya itu bisa cepat. Karena memang response time monitor dengan keyboard itu sangat cepat. Apalagi mouse gitu ya. Kita melakukan pergerakan mouse itu sebenarnya ada jalur waktunya gitu ya. Jadi ada jalur dari sini ya ke port input output, kemudian ke sini gitu ya, lalu kemudian ke peralatan output. Ya, jadi ada waktunya sebenarnya. Tapi kenapa saat kita menggerakkan mouse itu terasa sangat real time gitu ya? Nah, karena memang komputer zaman sekarang itu reaksinya atau kita sebut sebagai lagging ya, tingkat response time-nya itu sangat cepat ya, bahkan sudah dalam satuan mikrosecond ya, udah bukan mili lagi gitu ya. Nah, jadi penjelasannya dari peralatan input itu masuk ke dalam port dulu ya, port tadi bisa macam-macam. Nah, dari port ini dia akan masuk ke memori gitu ya, atau nanti sebagian dari eh, input itu juga bisa langsung masuk ke prosesor, tapi umumnya dia masuk ke memori dulu. Jadi nanti memori itu akan menyimpan inputan gitu ya. Input itu disimpan di memori. Nah, kemudian memori mengirimkan itu ke prosesor gitu ya. Nah, nah prosesor itu ada apa aja? Ada aritmatik dan logik serta ada kontrol gitu ya. Jadi prosesor itu akan menghandle satu-satu sebenarnya. Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan seperti ini gitu ya. Ada perekam video nih di Zoom kita di sini gitu ya. Kemudian di atas ini ada untuk nge-record gitu ya, ada waktunya yang berjalan. Lalu di sini saya menggerakkan pointer merah ini gitu ya. Lalu saya membolak-balikan slide. Nah, itu sebenarnya secara kontrol ya, kita lihat secara kontrol. Komputer itu melakukan kontrol itu satu persatu sebenarnya gitu ya. Jadi semua perintah yang ada di layar kita kan melihat perintah ini seakan-akan terjadi secara bersamaan gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah perintah yang dilakukan secara sekuensial oleh prosesor. Artinya dilakukan secara satu persatu. Jadi saat prosesor itu saya menggerakkan mouse ini ya, yang arah merah-merah ini, itu prosesor memerintahkan bahwa ini harus bergerak gitu ya. Kemudian bersamaan dengan ada video dan rekaman. Itu sebenarnya itu satu-satu ya, ya digerakkan oleh komputer. Ya, tapi memang em, sekarang itu teknologi prosesor itu udah bagus gitu ya. Ada yang namanya multiprocessing. Nah, di mana tiap bagian itu bisa dihandle oleh thread yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita kenal ada prosesor core-nya 12 misalnya. Lalu thread-nya 18. Nah, thread itulah yang menghandle paralelism daripada perintah-perintah yang ada di prosesor. Jadi, kontrol itu ada di prosesor gitu ya. Nah, lalu prosesor juga menerjemahkan gitu ya. Kan kita tahu ya prosesor itu, komputer itu tidak mengenal adanya gambar, tidak mengenal adanya angka, dan tidak mengenal juga adanya sinyal-sinyal input. Jadi prosesor itu hanya mengenal apa? Satu dan nol saja gitu ya. Nah, satu dan nol saja inilah yang direpresentasikan, yang di enkripsikan, yang di apa dekripsikan oleh prosesor sebagai alur logikanya dia. Jadi dia dia ubah dulu nih.
Saat saya menggerakkan mouse ini kan berarti dari sinyal ya, sinyal yang masuk ke dalam komputer gitu ya. Disimpan di memori, lalu diterjemahkan oleh komputer sehingga komputer itu tahu bahwa saya itu menggerakkan mouse-nya ke kanan gitu ya. Nah, itu dalam bentuk bilangan satu dan nol gitu ya. Jadi itu adalah disebutnya bilangan biner. Dan prosesor juga menggunakan logika-logika sederhana sebenarnya. Ya, logikanya ada AND, ada OR, ada XOR gitu ya, ada NOT dan lain-lain gitu ya. Tapi itu dia menggunakan logika sederhana. Jadi sebenarnya cara kerja komputer itu sangat sederhana sebenarnya. Tapi karena dia bisa memproses sekitar 1 miliar instruksi per detik ya, nah makanya jadi sangat cepat gitu ya. Sebenarnya mereka itu instruksinya sederhana aja. Yang mereka lakukan itu sebenarnya simple gitu ya. Saya misalnya menggerakkan mouse, jadi inputnya ini mouse bergerakan ke kanan. Nanti ini ngirim sinyal nih ke port, gitu ya. Sebagian gerakan sinyal itu dikontrol dulu di sini, masuk ke prosesor. Masuk sebagian juga ke memori untuk mengingat gerakan tadi gitu ya. Diterjemahkan dalam bentuk logika oleh prosesor ya. Lalu dia mengontrol kapan itu dieksekusi. Jadi sebenarnya simple gitu ya. Menggunakan beberapa operator-operator logika yang sederhana seperti AND. Kalau AND kan kita udah tahu ya. Kalau true and true berarti true kan gitu ya. Kalau true and false berarti false. Atau dia menggunakan operator OR gitu ya. True or false berarti true gitu ya. False or false berarti false. Nah, dengan logika yang standar seperti itu kita bisa menggerakkan mouse dari kiri ke kanan seperti ini, ya. Nah, setelah diterjemahkan, ya, biasanya dikembalikan lagi ke memori, ya, untuk pengalamatan gerakan, ya, kalau kita ngomongin mouse. Kemudian dikembalikan lagi ke port input output, ya. Jadi dikembalikan lagi ke port input output dan dikeluarkan melalui pelatan output. Jadi pelatan output tadi kalau kita menggerakkan mouse nih ya dari titik merah ini ke kanan seperti ini. Nah, berarti outputnya itu adalah layar monitor, gitu ya. Ini kan terasa sangat cepat sekali ini, padahal memang kemampuan komputer yang bisa meminimalisir dari response time, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya komputer itu bekerja dengan sangat sederhana, gitu ya. Tapi kenapa terlihat canggih? Karena memang dia bisa menginstruksikan miliaran instruksi dalam waktu 1 detik. Ya, coba kalau kita bayangkan kalau prosesornya kita pakai Intel Pentium i9 misalnya, ya, generasi terbaru misalnya generasi ke-14, di mana dia ada 21 processing unit, berarti core-nya 21 nih gitu ya. Ada 21 core prosesor nih yang bisa mengeksekusi gitu ya. Nah, dan ada 30 thread di situ, berarti ada 30 kontrol ya, 30 thread yang bisa mengontrol perintah-perintah daripada input yang dimasukkan. Nah, di situ berarti bisa mengeksekusi berapa miliar gitu ya instruksi dalam 1 detik. 5 instruksi dalam 1 detik aja itu nggak berasa eksekusinya gitu ya. Apalagi dia bisa mengeksekusi miliaran instruksi ya dalam 1 detik gitu ya. Nah, ini jadi ini gambaran secara umum ya terhadap sistem komputer. Nah, kalau yang saya sebutkan tadi menggunakan GPU ya, Graphical Processing Unit itu sebenarnya tinggal memindahkan saja yang dari memori ke GPU gitu ya. Nanti dari GPU ada panah ke prosesor karena memang secara instruksi pengerjaan itu tetap prosesor yang ngerjain gitu ya. Tapi nanti outputnya itu akan dari GPU gitu ya, bukan dari prosesor. Ya itu aja yang membedakan. Jadi kalau misalnya saya merender gambar video gitu ya, resolusinya 4K misalnya. Nah, itu GPU yang mengerjakan, bukan CPU. Tapi nanti alurnya tetap ya dari input ke port ke memori ke GPU. Nanti GPU pun punya akses yang ini ya, yang kayak gini. Tapi dia lebih cepat ya daripada CPU. Kemudian dia akan melemparkan itu ke port input output dan akan mengeluarkan dalam peralatan output di sini. Apalagi kalau teman-teman ada yang pernah mencoba menggunakan 3D printing ya. Itu teknologi yang sekarang dihubungkan ke komputer ya, menggunakan suatu software 3D Max. Kita bikin objek gelas misalnya. Nah, gelas itu kemudian udah jadi nih objek 3D-nya.
kita kirimkan gelas itu ke 3D printer tadi, gitu ya. Nah, 3D printer itu adalah peralatan output. Jadi saat kita mengirimkan file, kita kan menggunakan input ya, peralatan input. Ya nanti alurnya sama gitu ya. Kita ngirim filenya misalnya di drag nih pakai mouse. Ya, menggunakan port input output juga. Nah, hasil daripada gambarnya itu disimpan dulu di memori, nanti diperintah oleh prosesor dengan logika dan kontrolnya itu harus diapain gitu ya. Kemudian nanti akan diperintahkan ke GPU. Nah, GPU akan langsung ke port input output dan akan mencetak ya gelas dari bentuk tiga dimensi tersebut yang menggunakan 3D print. Nah, jadi eh, dia akan disimpan di memori gitu ya. Nah, kalau misalnya udah disimpan di memori, prosesor itu sudah bisa mengerjakan hal yang lain gitu ya. Jadi kayak semacam ditaruh gitu ya. Ini perintah gitu ya, taruh di memori sini. Nah, kerjain gitu ya. Ini perintah taruh di memori sini, kerjain gitu ya. Nah, jadi dengan adanya bantuan memori, prosesor itu bisa mengerjakan hal yang lain gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan yang namanya multitasking gitu ya. Kita bisa ngapain? Kita bisa ngeprint sambil ngetik gitu ya. Kita bisa ngapain? Ngetik sambil nonton film gitu ya. Kita bisa ngapain? Kita bisa banyak hal yang kita bisa lakukan di komputer dalam satu layar. Nah, itu namanya multitasking gitu ya. Nah, dan itu memang baru ada di komputer generasi-generasi sekarang gitu ya. Kalau generasi yang dulu itu belum terlalu bagus multitaskingnya, kalau sekarang udah bagus gitu ya, udah lumayan bagus. Dan semua ini dikendalikan oleh yang namanya operation system gitu ya. Nah, ini adalah CPU nih gitu ya. Central Processing Unit. Kalau di informatika biasanya kalau belajar tentang perangkat keras ini ada di mata kuliah namanya jaringan komputer dan sistem komputer ya. Nah, kalau di lab nih gitu ya, kita biasanya ngasih tahu ini loh prosesor, jadi ada bendanya gitu ya. Kalau di kimia kan enggak gitu ya. Jadi ya gambar aja ya ini prosesor gitu ya. Contoh prosesor nih. Nah, jadi tujuannya prosesor itu atau kita sebut sebagai Central Processing Unit adalah mengatur seluruh aktivitas yang ada di komputer. Bahasa orang awam itu CPU itu disebut sebagai otak ya, otak dari komputer gitu. Jadi otaknya gitu ya. Jadi otaknya ada di situ. Nah, kalau satuan kecepatan, jadi komputer itu kan menggunakan kecepatan dalam bentuk hertz gitu ya, satuannya hertz. Karena memang penterjemahan antara satu dan nol dalam prosesor itu adalah aliran listrik gitu ya. Di mana ketika aliran listrik itu menguat itu jadinya satu penerjemahannya. Begitu aliran listriknya melambat itu terjemahannya nol. Jadi kayak grafik denyutnya di itu 10 10 10 10 gitu ya. Tapi sangat cepat ya, sangat cepat. Ya makanya satuannya disebut sebagai hertz. Dan kalau kita lihat sekarang prosesor itu kecepatannya udah sampai gigahertz gitu ya. Udah bukan mega lagi ya. Jadi satuannya hertz gitu ya. Karena dia menggunakan listrik ya. Dan yang paling cepat itu sudah menggunakan yang gigahertz ya. Udah nggak mega lagi. Bahkan kecepatan komputer saat ini ada di bahkan nyampe di yang CPU biasa ya sampai ke 4 GHz gitu ya. Sampai dengan 5 GHz dan itu sangat cepat banget gitu ya. Nah, dan ini produsen prosesor beberapa di antaranya kita tahu ada Intel dan ada AMD gitu ya. Nah, ada juga zaman sekarang yang ada ditanam gitu ya di dalam smartphone atau di dalam smartwatch itu dinamakan SoC ya, SoC ya. Itu SoC itu kepanjangan dari System on Chip. Jadi semua dari CPU ya, GPU yang saya sebutkan tadi, memori dan seterusnya itu disimpan dalam satu chip yang kecil, jadi ukurannya kecil. Nah, kalau dimensi dari prosesor sendiri yang ada di komputer ini sekitar 5 cm kali 5 cm lah ya, kurang lebih. Tapi kalau SoC tadi sistem on chip itu jadi satu
dengan ukuran yang lebih kecil ya, bisa jadi hanya 1 senti kali 1 senti saja. Tapi dia udah semua di situ ya. Tempat penyimpanan di situ, RAM di situ gitu ya. Prosesornya di situ, graphic card di situ, semuanya di situ. Jadi kalau chip ini rusak, semuanya rusak gitu ya. Jadi nggak bisa diganti-ganti spare partnya. Nah, apa saja yang ada di CPU itu ada 3 hal gitu ya. Jadi ada yang namanya ALU, Algorithmic Logic Unit, dan ada yang namanya CU, Control Unit, dan ada yang namanya bus gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan beberapa ya untuk yang di sini gitu ya. Untuk aritmatik dan logika ini dieksekusi oleh yang namanya ALU gitu ya. Lalu kontrol itu adalah CU dan satu lagi ada bus gitu ya. Nah, bus ini tujuannya untuk memindahkan instruksi dari data antara CPU dengan perangkat keras yang lain. Jadi nanti dia biasanya hasil dari kontrol unit gitu ya. Jadi dia yang akan memilah-milah instruksi gitu ya. Mana yang harus dikerjakan duluan oleh si ALU ini gitu ya. Nah, di sini dia melakukan perhitungan aritmatik dan logik. Aritmatik yang dilakukan pun oleh CPU itu sederhana banget ya, hanya tambah kali kurang bagi saja. Tapi tambah kali kurang bagi itu menggunakan bilangan biner gitu ya. 1 0 1 0 dan seterusnya. Nah, mungkin itu tidak akan diajarkan langsung juga di sini gitu ya. Kalau di informatika mereka harus tahu bagaimana kalau ada bilangan biner 1 0 0 1 0 misalnya ditambah dengan 1 1 0 0 1 misalnya. Nah, itu jadinya apa gitu ya. Jadi itu sederhana banget ya. Jadi aritmatiknya cuma tambah kali kurang bagi, logikanya sederhana juga AND OR, XOR, NOT, terus ada apa lagi? Ada 5 kalau nggak salah atau 6 gitu ya. Jadi logikanya pun sederhana gitu ya. Nah, nanti CU mengontrol tadi ya, kontrol unit mengontrol proses instruksinya. Bus itu nanti akan mengontrol dia akan ditaruh di mana gitu ya. Nah, itu secara sederhana. Jadi sederhana banget sih sebenarnya CPU ini. Jadi cara kerjanya itu sederhana banget ya. Tapi memang dia cepat aja gitu ya. Segala sesuatu yang sederhana tapi dia cepat. Nah, lalu di bagian memori gitu ya, di dalam bagian dari alur kerja komputer tadi, ada yang kita sebut sebagai memori, terdiri dari 2 bagian ya. Sampai dengan saat ini memori itu cuma 2 bagian ini aja. Ya tidak nambah-nambah lagi. Jadi ada yang disebut pertama adalah memori internal, yang kedua yang disebut sebagai memori eksternal. Nah, memori internal itu dia menyimpan data dan instruksi pada suatu program yang dijalankan. Nah, tapi penyimpanannya adalah volatil. Volatil itu artinya bersifat sementara saja. Begitu komputer kita matikan, data di RAM itu di memori internal ini akan hilang, gitu ya. Nah, biasanya itu disimpan di RAM, gitu ya. Atau ada yang disebut dengan ROM. ROM ini biasanya ada di device-device seperti handphone atau smartwatch. Dan biasanya memori internal itu berkecepatan tinggi, gitu ya. Nah, contoh nih misalnya kalian punya laptop, kemudian laptopnya kalian tutup layarnya, ya. Untuk setting default dari laptop itu biasanya dia akan sleep, gitu ya. Laptop itu akan sleep. Kemudian kalian coba dengar kipas laptop kalian, ada nggak suara kipasnya? Itu pasti nggak ada, gitu ya. Terus kalian pegang laptop panas nggak? Itu pasti nggak panas juga, gitu ya. Tapi apakah laptop itu mati? Enggak, gitu ya. Laptop itu masih nyala. Kemudian kita buka lagi nih layar laptop kita nih. Ternyata apa yang kita kerjakan langsung muncul kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya disimpan di mana sih? Itu disimpan di RAM gitu ya. Jadi RAM dengan kecepatan tinggi dia bisa menyimpan aktivitas kalian di sini ke dalam memorinya dia dulu. Nah, begitu dibuka, muncullah yang tadi ya, pekerjaan kalian langsung. Tapi syaratnya laptopnya nggak boleh habis baterai gitu ya. Dia masih bisa hidup. Atau ada alternatif yang lain itu menggunakan Hibernate. Nah, bedanya kalau Hibernate, apa yang kalian simpan tadi di RAM itu ya, di memori internal, dia disimpannya di eksternal, ya, di memori eksternal. Nah, memori eksternal ini kan dia menyimpan data secara permanen. Jadi disimpan dulu. Misalnya apa? Hard disk, gitu ya, SSD. Nah, disimpan di situ dulu.
Nah, kalau data disimpan secara permanen, berarti kalau laptopnya mati, data itu tetap ada di situ gitu ya. Nah, tapi memang kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan memori utama atau memori internal. Internal begitu tutup, buka, set cepat gitu ya. Begitu hibernate, karena hibernate itu kan listriknya mati gitu ya. Jadi apa yang kalian kerjakan tuh disimpan di SSD dulu. Biasanya kalau tidak di setting itu adanya di drive C. Nah, begitu kalian menyalakan tombol power di laptop, nah nanti dia akan mengeluarkan isi itu dari SSD kalian atau hard disk kalian. Ke memori dulu, gitu ya, diprosesnya di memori, dia simpan di memori dulu, dia kosongin dulu hard disknya, baru nanti dari memori itu ditampilkan semua di layar monitor ini. Gitu ya. Jadi itu bedanya antara sleep dengan hibernate ya. Kalau kalian tutup laptop, sleep, laptop masih nyala gitu ya. Powernya masih ada. Tapi begitu power eh, laptopnya udah hilang gitu ya, mati. Ketika kalian buka lagi layarnya itu mati gitu ya. Jadi segala sesuatu yang sudah kalian simpan nggak akan balik lagi gitu ya. Karena dia hilang, gitu ya, hilang. Tapi kalau kalian hibernate, karena memang datanya itu disimpannya ke hard disk dan itu sifatnya permanen ya. Jadi non volatile itu artinya dia penyimpanannya permanen. Kalau volatile itu penyimpanannya sementara ya. Nah, karena dia permanen disimpan, maka seandainya kalian tidak buka laptop ini 1 tahun pun gitu ya, terus kalian nyalakan lagi laptopnya, nah nanti apa yang di hibernate ini akan bangkit kembali gitu ya. Jadi apa yang kalian kerjakan tahun kemarin gitu ya, itu bisa lagi kalian kerjakan sekarang. Misalnya lagi bikin dokumen, tiba-tiba kita hibernate, taruh laptopnya gitu ya, udah aja. Atau misalnya lupa aja laptopnya setahun gitu ya, terus kalian buka lagi tuh tahun depan. Nah, apa yang kalian lagi lakukan di komputer itu akan sama kondisinya dengan kalian buka pada saat sekarang, gitu ya. Karena memang dia disimpannya ke dalam yang namanya memori eksternal, gitu ya. Contohnya ya tadi hard disk, gitu ya, flash disk, SSD dan segala macamnya itulah, gitu ya. Itu yang disebut sebagai memori eksternal. Nah, kalau internal memang kecepatannya tinggi, gitu ya, tinggi banget. Kalau RAM yang paling tinggi itu ada DDR5 dengan kecepatan 5000 megahertz gitu ya. Itu udah cepet banget. Nah, kalau memori eksternal SSD aja ya, masih kurang cepet sih ya SSD itu. Cuman sekitar 3000-an megahertz, tapi memang kecepatan transfer filenya bisa sampai 6 gigabyte ya per detik. Tapi memang kecepatan transfer file dengan kecepatan dalam menyimpan dan memberikan instruksi itu sangat berbeda gitu ya. Nah, ini perbedaannya ya antara memori internal dan eksternal. Dari sisi kecepatan, memori internal yang kita contohkan tadi sebagai RAM itu cepat. Apalagi yang ROM, apalagi yang di atas-atasnya tuh ya. Ada yang disebut sebagai cache memory itu lebih cepat banget. Tapi ukurannya dia biasanya lebih kecil gitu ya. Lalu dia volatil, ya gitu ya. Tapi hanya sementara saja. Kalau ini dia tidak gitu ya. Berarti dia bisa menyimpan data secara permanen. Ya lihat aja RAM. RAM kalau kalian pakai RAM 8 giga aja. RAM-nya cuma 8 giga nih gitu ya. Harganya berapa? 400.000 kan gitu ya. Kalian beli, jadi RAM itu bisa menyimpan data itu 4 giga gitu ya, secara sementara. Tapi dia bisa dengan cepat mengalirkan data ke CPU dan ke port input output tadi. Nah, coba kalian beli hard disk. 400.000 tuh hard disk dapat berapa? Dapat yang 1 tera gitu ya. Kan jauh banget perbandingannya ya, kalau dari sisi ukuran. Nah, dari sisi harga pun kalau kalian mau naik dari RAM 8 giga ke RAM 32 giga itu mahal banget gitu ya. Bisa sampai 8 juta RAM 32 giga satu keping. Sementara kalau kalian beli SSD 8 giga itu 8 juta itu dapat yang 8 tera atau 12 tera gitu ya untuk menyimpan data. Ya, jadi seperti itu ya kurang lebih perbedaannya. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan dari memori gitu ya. Nah, tingkatan-tingkatan memori. Di sini ada magnetic disk, ada tape, ada optical. Ini adalah memori eksternal ya. Nah, kemudian ini ada memori internal.
Nah, di atas memori internal tuh ada yang namanya cache dan register. Jadi ada lagi ya, dua memori yang disebut sebagai cache dan register. Di mana cache dan register ini posisinya itu ada di CPU dua-duanya. Karena CPU juga saat dia akan memberikan perintah itu disimpan dulu di memorinya CPU gitu ya. Dalam bentuk cache dan register. Jadi ini tuh ukurannya kecil banget gitu ya. Tapi kecepatannya ya lebih cepat daripada memori internal sekalipun. Ukurannya kecil. Paling berapa? Paling 16 mega gitu ya. 16 mega saja gitu ya. L1-nya 16 mega misalnya. Line 2-nya cuman 4 mega. Jadi kecil banget nih ya cache memory itu. Tapi walaupun kecil dia cepat gitu ya. Jadi dia kecil tapi cepat. Nah, register juga makin kecil lagi gitu ya. Tapi dia makin cepat gitu ya. Jadi segitiga ini mencerminkan ukuran ya. Eksternal itu makin besar ukurannya, terus makin ke atas tuh makin cepat ya. Makin cepat dan makin mahal gitu ya. CPU dengan cache memori 16 giga nih, 16 mega nih. Walaupun dia sama-sama Intel i5 gitu ya. Dengan CPU yang cache memorinya cuma 4 giga, 4 mega itu jauh harganya gitu ya. Berbeda jauh harganya. Nah, jadi ini adalah istilah-istilahnya ya. Jadi register itu dia tempat penyimpanan sementara aja. Dia biasanya dipakai di CPU untuk menyimpan data, menyimpan alamat memori, dan menyimpan instruksi biasanya. Tapi itu sementara. Karena ketika laptop kita mati, ya udah registernya hilang, gitu ya. Nah, kalau case ini juga sama, tempat penyimpanan sementara juga atau yang kita sebut sebagai buffer. Karena kan memang instruksi itu kan ngantri ya. Begitu mau dieksekusi sama prosesor tuh dia ngantri. Kalau misalnya kecepatan dari pemberian instruksi ya itu lebih lambat daripada instruksi yang dieksekusi komputer itu biasanya cuma lewat doang. Tapi kita coba bayangkan kalau instruksinya itu banyak gitu ya, melebihi kecepatan dari eksekusi komputer. Maka instruksi yang banyak tadi kan ditampung dulu gitu ya, ditampung dulu. Nah, ditampungnya di mana? Itu di register. Itu di cache, salah di cache. Makanya dia disebut sebagai buffer. Dan dia menampung instruksi-instruksi itu antara CPU dan memori internal. Ya di sini ya case ya. Nah, jadi misalnya perintah kayak kita lihat laptop kita. Laptop ini kan sebenarnya perintahnya banyak ya. Di background ya. Kalau kalian nggak percaya, buka aja Task Manager ya. Buka Task Manager apa saja yang CPU itu lakukan gitu ya. Kita bisa lihat trafficnya gitu ya. Kita bisa lihat tuh traffic. Nah, CPU lagi membuka software ini berjalan di belakang layar. Lagi membuka sistem operation system berjalan di belakang layar gitu ya. Mengeksekusi jam disimpan di belakang layar. Kalau kalian pakai dynamic background yang gerak-gerak gitu ya, nah itu disimpan di background. Nah, semua itu disimpan di background. Nah, artinya banyak banget ya instruksi yang komputer itu harus satu-satu dia. Dia harus menjaga background ini karena animasi dia selalu bergerak gitu ya. Nggak boleh diam gitu ya. Jam juga sama, jam kan nggak boleh diam ya, jam harus terus bergerak. Ada yang rekaman video kayak gini ya, rekaman video pun harus terus bergerak. Jadi semua itu instruksi komputer ya, bergerak, 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 jalan, jalan, dan seterusnya. Kapanpun instruksi ini begitu akan dikerjakan, siap dieksekusi. Nah, itu disimpannya di cache tadi gitu ya. Jadi ada yang namanya buffer, tapi ini ukurannya kecil ya. Cuman dia cepat banget gitu ya. Kalau kita ngomongin kecepatan cahaya, mungkin register sama cache ini tuh di atas kecepatan cahaya gitu ya. Saking cepatnya gitu ya. Nah, di sini ada berbagai macam memori eksternal ya, yang paling lama banget, yang masih ingat mungkin kemarin dari komputer generasi pertama kemarin ya, menggunakan punch card ya, ada bolong-bolong kayak gini. Nah, yang bolong ini terjemahannya adalah nol gitu ya, karena komputer itu pada dasarnya cuma nol dan satu saja gitu ya. Kalau yang hitam-hitam ini adalah satu gitu ya. Jadi dia membaca 0101. Jadi kalau kayak gini dia bacanya 110 110 111 dan seterusnya. Nah, ini diterjemahkan sebagai kalimat misalnya, ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Nah, untuk penyetaraan punch card ini dia panjang banget ya. Kalau kita kenal ada yang namanya teknologi DVD ya zaman dulu.
DVD ini menyimpan data dalam bentuk piringan gitu ya, piringan compact disk maksimalnya sekitar 4 giga gitu ya. Nah, kalau kita ingin menyimpan data sebanyak 4 giga menggunakan punch card yang ukurannya satunya seperti ini gitu ya. Kita membutuhkan 90 juta punch card yang seperti ini gitu ya. Punch card itu fisik bentuknya dan tebalnya itu 2 mili kalau nggak salah. Berarti kalau kita ingin menyimpan data sebanyak 4 giga menggunakan punch card, kita harus punya 90 juta punch card gitu ya. Ya orang zaman dulu nggak akan punya ya 90 juta punch card. Karena memang kan kita ingat dari materi kemarin bahwa penggunaan komputer zaman dulu itu kan tidak sekompleks sekarang ya. Hanya dipakai sebagai alat hitung saja, alat mengukur, dan seterusnya. Kalau sekarang itu alat flexing, gitu ya, alat bikin konten, alat editing, wah, macam-macam fungsinya gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa ya bayangin aja satu DVD itu kecil loh, bulat gitu doang gitu ya. Punch card itu kotak. Ya setaranya dengan 90 juta mau taruh di mana itu. Nah, memang teknologi itu seperti itu ya, perangkat komputer itu makin ke sini tuh makin kecil. Kayak ukuran flash disk saja. Atau ukuran micro SD kalian gitu ya, yang kecil itu. Kan ada yang sampai 1 tera kan sekecil itu gitu ya. Ya bayangin aja 1 tera sekecil itu kalau diterjemahkan berapa banyak punch card-nya ya banyak banget gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya punch tape. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini gitu ya. Tapi punch tape dan punch card ini udah menjadi artefak teknologi, jadi tidak ada lagi dijual di toko-toko ya, hanya ada di museum komputer saja. Gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini, ya mirip-mirip lah ya. Punch tape ini dengan punch card, tapi dia lebih panjang dan lebih tipis gitu ya. Nah, ini biasa dipakai zaman dulu banget untuk telegram gitu ya, mengirimkan pesan ya dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi kalau sekarang itu kan kita ngetik panjang di chatting ya, kita tekan enter, kirim gitu ya, langsung terkirim gitu ya. Nah, kalau telegram itu enggak gitu ya. Kita ngetik, ya kita ngirim ngetik ya. Ngetik satu kalimat aja misalnya. Itu mungkin di sana terjemahannya 10 menit atau setengah jam baru terjemahan kalimat kita itu ada di situ gitu ya. Menggunakan apa Telegram zaman dulu ya namanya juga. Kemudian ada selection tube. Ini juga yang dipakai pada komputer generasi awal gitu ya. Nah, ukurannya sekitar 10 inch, tapi cuman bisa menyimpan dikit banget ya. Hanya 4096 bit. Jadi bit itu adalah bilangan biner ya. 1 byte 8 bit gitu ya. Jadi maksimalnya paling kalau 4000 ini 2 pangkat sekian lah ya, 2 pangkat berapa ini? Lupa gitu. Karena bit itu nanti dihitungnya per 2 pangkat sekian. Karena kenapa dua? Karena bilangan biner ya antara 0 dan 1. Terus ada magnetic tape, ini juga dipakai masih di komputer generasi kedua. Kalau teman-teman lihat ada gambar yang kayak gini dulu ya di slide yang awal, yang nomor kedua kemarin. Nah, ini makainya kayak gini, ada tape kayak gini nih. Kalau kalian suka nonton apa film-film Amerika zaman dulu, misalnya ada nonton video apa bioskop gitu ya. Nah, itu pakai magnetic tape tuh gitu ya. Jadi untuk menampilkan gambar disimpan satu-satu, untuk menyampilkan data disimpan dalam tape gitu ya, dalam garis-garis tape 1 dan 0 gitu ya. Atau tahu teknologi kaset nggak? Kalau kalian sekarang ya, kaset tuh ya. Kalau punya orang tuanya zaman milenial ya, ada kaset. Nah, kaset tuh magnetic tape. Dia nyimpen suara gitu ya. Dia menyimpan suara di situ. Nggak nyimpen suara sih sebenarnya. Dia tuh nyimpen 1010 juga, ya. Masukin ke video tape, nanti ada prosesornya di situ yang menerjemahkan itu menjadi suara gitu ya. Nah, ini satu roll magnetik itu sama dengan 10.000 punch card. Ini tapi zaman sekarang mah ya udah jarang pakai magnetic tape juga ya. Kaset kan gede ya, kaset yang gede itu cuman berapa mega cuma. Kita sekarang dengerin lagu, satu lagu udah berapa mega gitu ya, udah sampai 10 sampai 90 mega dengan high quality gitu ya. Ya nggak mungkin disimpan di magnetic tape lagi. Nah, kayak gini lah ya. Kaset ini magnetic tape ya.
Populer di tahun, jadi bagian dari magnetic tape, populernya tahun 1970. Nah, zaman dulu ini bagus lah pokoknya. Kalau kalau mendengarkan sesuatu menggunakan tape, itu udah keren aja gitu zaman dulu. Ya, di Walkman biasanya perangkat-perangkat apa audio yang apa portable gitu ya. Kalau sekarang, kalau di zaman saya itu sebenarnya sistem tuh masih download ya. Kalau di zaman kalian tuh mungkin udah subscribe, misalnya mendengarkan Spotify gitu ya, kan tidak di-download gitu ya. Biasanya di streaming aja. Tapi beberapa mungkin yang kuotanya pas-pasan itu di-download dulu lagunya gitu ya. Baru didengarkan. Tapi sistemnya kan memang tidak membeli ya. Dia cuman berlangganan saja. Nah, kalau sistem digital itu memang teknik pembajakan itu nggak bisa dihindari karena membajak sistem digital itu lebih mudah daripada membajak yang begini-beginian gitu ya. Ini kan sebenarnya tidak dikatakan digital, ini dinamakan analog ya. Karena dia masih menggunakan physically gitu ya, secara fisik magnetic tape. Jadi memang ada kayak tape panjang gitu ya, yang digulung-gulung tuh di sini nih. Ini magnetic tape-nya nih kelihatan nih. Nah, ini digulung-gulung nih ya. Ini side A, ada lagunya. Nanti kalau kita mau lagu satu lagi side B kita puter ya. Nanti dia dari gulungan ini di sini nanti ngumpul kan, nah berpindah ke sini gitu ya. Nah, kemudian ada magnetic drum, ini udah lama juga ya nggak dipakai, udah nggak ada lagi juga. Kemudian ada floppy disk, ini sebenarnya bentuknya magnetik juga, tapi dia lebih modern. Ya, zaman sekarang ini juga nggak ada lagi gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, yang ini magnetic disknya ya, seperti piringan berwarna hitam, tapi dia terbuat dari kayak semacam ya plastik, teksturnya tuh kayak plastik gitu ya. Ini kalau saya menggunakan floppy disk ini masih waktu zaman SMA ya, tapi pas di kuliah udah nggak ada lagi juga ini ya. SMP, SMA masih ada ini. Nah, ini beberapa karakteristiknya, tapi ini memang udah lama banget. Kalau kita lihat aja, ya. Jadi satu sektornya cuma 512, terus side-nya cuma 2, kapasitasnya coba lihat ya. Yang double density itu cuma 360 kilobyte. Bahkan untuk satu video Netflix kalian aja yang kalian simpan tuh nggak mampu disimpan di floppy gitu ya. Terus yang sebelahnya high density itu hanya kapasitasnya 1,2 mega saja. Ya, coba aja buka file slide PPT saya gitu ya. Mungkin udah 2 mega sekian gitu ya. Nggak mungkin bisa disimpan lagi ke dalam floppy disk ya. Jadi memang kecil banget kapasitasnya floppy disk ini. Kalau kalian lihat ada di laptop kalian, ya ada file gabungan banyak tuh ya, berukuran 5 giga misalnya. Itu butuh berapa floppy disk gitu ya. Sementara floppy disk ini harganya mahal gitu ya. Mahal banget dulu. Kalau secara kalau harga zaman dulu itu dia di harga 25.000. Kalau dengan monetary sekarang gitu ya, itu mungkin 150.000 harganya satu. Tapi, tapi cuman bisa nyimpen, bayangin ya, cuman 1,2 mega saja gitu ya. Sementara dengan uang 150.000 kita bisa beli SSD dengan kapasitas 128 kan gitu ya. 128 giga gitu ya. Jadi memang ya, terus kecepatannya lihat aja ya, bit per sektornya kecil ya. Sektor per tracknya kecil, track per inchnya kecil gitu ya. Nah, ini kalau dikonversi ke satuan kecepatan Hertz, oh itu jauh banget itu ya. Nah, terus dia ada beberapa ukuran ya, ada yang ukuran 5,2 inch, ada yang 3,5. Jadi ada yang kecil emang floppy disk itu dan ada yang gede banget itu ya. Nah, yang gede banget itu ukurannya lebih gede karena dia terkait dengan lebar tracknya ya. Dia menyimpan dalam fisik. Nah, jadi bentuknya seperti ini, floppy disk itu lingkaran gini ya. Nah, ini sektornya. Satu, dua, tiga nih sektor. Nah, kemudian yang tengah ini tracknya, ini track satu, track 2, track 3, ya, track 4 sampai ke dalam sini. Jadi kalau ukurannya makin gede, sektornya makin banyak, tracknya juga makin banyak gitu ya. Ya, tapi ini segede-gedenya floppy juga nggak mungkin gede banget ya. Kalau udah gede banget, mau ditaruh di mana lagi gitu ya.
Nah, ini adalah hard drive pertama kali. Ini yang bentuknya udah digital nih gitu ya. Tapi ya memang gede ya. Karena digunakan di komputer generasi pertama tahun 1956. Ya, segede-gedenya hard drive pertama kali ukurannya tetap gitu ya. Hanya 4,4 mega atau setara dengan 5 miliar karakter. Jadi kalau kalian nulis A, B, C, D, E sampai Z, itu ada 26 ya. Nah, kalau kalian nulis huruf A aja, itu A-nya sampai 5 miliar karakter. 4 mega, tapi memang 4 mega segitu ya. Ya kalau kalian mau nulis catatan hidup mungkin satu 5 mega cukup lah gitu ya. Kalau karena karakter itu penyimpanannya sangat kecil. Nah, ini yang sedikit lebih modern gitu ya. Dan populer di tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an, 2010 ke bawah lah. Atau beberapa dari kalian kayaknya laptopnya udah nggak pakai hard disk lagi ya, tapi udah pakai SSD gitu ya. Nah, dia tetap pakai magnetik ya. Tetap dia pakai magnetik, tapi dia bentuknya tuh udah disk, bulat-bulat kayak gini. Dia ada jarum di sini untuk membaca sektor dari disk itu. Dia masih fisik sih bentuknya. Terus ada Laserdisc ya, ini yang kayak CD. Laserdisc ini gede banget. Ini kalau ini CD, nah ini Laserdisc. Sebenarnya sama aja teknologinya, tapi yang membedakan adalah ukuran dan kapasitas saja. Ya, ini compact disc ya di DVD. Tadi kalau compact disc itu ukuran penyimpanannya 700, kalau DVD ini sebenarnya ukuran penyimpanan cuma 4,7 giga ya. Tapi ada kemudian muncul yang namanya dual layer. Nah, dual layer itu memang 8,5 giga. Jadi DVD pertama kali itu ukuran penyimpanannya hanya 4,7 ya. Kemudian ada yang disebut sebagai dual layer itu 8,5. Kemudian kalau kalian tahu ada yang namanya Blu-ray gitu ya, ada yang main PS mungkin gitu ya. Ada yang mau yang main PS5, PS4 atau main Xbox. Nah, CD kepingan Xbox itu atau PS itu disebut sebagai Blu-ray dengan kapasitas penyimpanan itu sampai ke Blu-ray itu sampai ke 50 giga gitu ya kalau nggak salah. Jadi kalau ada yang main PS ya ada kepingan CD, nah itu Blu-ray disc namanya. Kemudian ada flash drive ya, flash disk kita sebut dengan colokannya adalah USB, ya USB 2, USB 3 gitu ya, atau sekarang ada yang USB Type-C. Kemudian ada SD card. SD card ini macam-macam ya. Ada micro SD, ada SD card biasa dengan ukuran yang lebih besar. Biasanya ini dipakai di kamera digital gitu ya. Terus ada micro SD yang ukurannya lebih kecil, digunakan di smartphone biasanya. Nah, kemudian ada SSD gitu ya, solid state drive. Kemudian yang kalau yang paling baru bukan SSD sih, pakai M2M NVMe ya, itu yang paling baru. Karena dia memang lebih kecil ya tempat penyimpanannya. Kalau SSD ini masih masih agak agak gede. Kalau NVMe dia udah agak kecil ukurannya. NVMe aja ada dua gitu ya. Ada yang panjang, yang 22 mili, kalau nggak salah ada yang kecil ya. Ada yang 40 mili dan ada yang 22 mili gitu ya. Nah, untuk laptop pembelian di atas tahun 2020 itu biasanya sudah menggunakan NVMe. Kalau yang di bawah 2020 itu mungkin masih SSD gitu ya. Di atas 2015 ya. Di bawah 2015 itu dia masih menggunakan ini gitu ya, hard disk yang biasa. Atau kalau kalian masih punya hard disk eksternal yang biasa gitu ya. Nah, itu biasanya bentuknya adalah hard disk drive atau HDD ya, hard disk drive. Nah, kemudian ini ada beberapa input gitu ya. Input device. Tadi dicontohkan ada keyboard, ada mouse, ada touchpad, ada controller ya dan lain-lain. Ada touch pen seperti ini gitu ya. Ada scanner untuk men-scan ijazah biasanya. Ada barcode scanner, ada hand scanner, ada biometrik yang untuk absen misalnya untuk macam-macam. Kalau pakai jempol bisa atau pakai mata bisa atau pakai face recognition ya pakai muka bisa. Itu semuanya adalah alat input ya. Nah, ini adalah keyboard. Ada keyboard itu sebenarnya udah banyak ya jenis-jenisnya. Yang dipakai di standar kita itu adalah standar US. Kalau kita menggunakan standar keyboard QWERTY ya. QWERTY itu dilihat dari mana? Ada di sini nih. QWERTY. ETY ya, QWERTY.
Tapi ada juga sebagian yang menggunakan keyboard standar Dvorak seperti ini. Ya, sebagian negara masih ada yang pakai, tapi kebanyakan negara itu menggunakan standar QWERTY. Terus ada juga keyboard Glockenberg yang terpisah seperti ini. Biasanya gamer nih yang suka pakai keyboard-keyboard kayak gini gitu ya. Atau ada keyboard Malton yang seperti ini, cuman ini udah nggak dipakai lagi karena ini agak aneh gitu ya. Kalau Glockenberg masih masih menjadi inspirasi gitu ya bagi sebagian keyboard untuk gamers biasanya zaman sekarang. Terus ada keyboard chord, dia bentuknya miring seperti ini. Ya, terus ada yang alphanumeric ya. Ada yang alphanumeric sebelah kanan gitu ya. Kan kalau keyboard itu kan ada yang kita sebut 100% ya. 100% itu berarti dia full. Ada angka, ada huruf, ada numpad gitu ya. Ada keyboard yang kita sebut sebagai keyboard 70%. Dia ngecil, tidak ada numpad biasanya. Ada yang kita sebut sebagai keyboard 60%, kecil lagi. Itu nggak ada number di atasnya gitu ya. Jadi nggak ada function ya. Jadi F1 sampai F12 itu nggak ada. Number masih ada kalau nggak salah yang 60%. Saya lupa lagi gitu ya. Nah, itu adalah panjang lebar daripada keyboard. Di bawah itu nggak ada ya. Keyboard itu 60, 70, 85, 100 kalau nggak salah. Kalau 100 itu dia lengkap. Nah, kalau cuman ini doang, hanya ada number gitu ya. Numpadnya nggak ada di samping. Ini keyboard 70%, 75% kalau nggak salah. Nah, ini yang numerik ya, numpad. Yang biasanya ada di kanan sini ya. Ini di kasir biasanya ya. Kalau kalian lihat kasir itu angka-angka di samping sini. Atau kalau kalian lihat di perkantoran, nah itu sering ada numpad tuh gitu ya. Nah, lalu ada port yang dipakai. Di sini ada port yang namanya serial. Bentuk serial itu seperti ini. Ada pin-pin di dalam sini. Ini udah nggak dipakai lagi gitu ya. Keyboard PS juga enggak. Jadi ini juga sebenarnya sama kayak serial, tapi dia lebih cepat transfernya. Sekarang kebanyakan yang dipakai itu portnya wireless ya, atau kalau nggak USB ya, USB Type A atau Type C. Nah, paling banyak itu menggunakan wireless gitu ya. Atau yang Type A, kayak ini Type A ya, atau Type C yang kecil kayak colokan apa charger smartphone. Nah, lalu ini ada mouse ya. Nah, mouse itu memang ditemukan di komputer generasi kedua ya, tahun 1963, sekitaran itu. Nah, ini bentuk mouse pertama kali gitu ya, diciptakan. Ya, kalau sekarang sudah ada touchpad gitu ya, sudah ada motion sensor, ada beberapa laptop itu yang membaca gerakan tangan untuk menggerakkan mouse gitu ya. Nah, zaman dulu itu tidak menggunakan optik ya. Kalau mouse zaman sekarang itu pakai optik ya. Ini mouse zaman sekarang di bawah sini optik, ada cahayanya biasanya. Nah, kalau dulu pakai trackball namanya, ada bolanya di situ. Nah, trackball ini dia tidak sensitif ya. Jadi kalau trackballnya kotor, nggak gerak ya di dalam sini, ya berhenti mouse-nya. Pergerakan sensor mouse zaman sekarang ya, seperti yang ditunjukkan di kamera saya ini menggunakan yang namanya optikal ya. Optikal itu udah berkembang sih. Ya, kalau optikal yang bagus itu di dasarnya kaca juga bisa ya. Tapi kalau optikal yang biasa kayak gini, ini nggak bisa kaca ya, harus di permukaan yang ya dia tertutup ya, dia gelap gitu ya. Nah, ini optikal nih, ya mouse optikal. Terus ada juga yang laser, ya, yang biasanya kalau kalian lihat dosen kalian lagi presentasi gitu ya. Nah, itu menggunakan mouse laser. Ini pakai yang PS tadi ya, ini yang pakai kabel serial. Ini udah nggak ada lagi. Biasanya ini kalau di komputer itu di motherboard ya biasanya itu port-port yang biasanya ada. Nah, yang USB ini yang pakai kabel gitu ya, ini yang wireless, mungkin sebagian daripada punya juga. Nah, kemudian ada output. Nah, output tuh udah banyak macam-macam ya. Ada printer, monitor, speaker, gitu ya, headphone, proyektor, ya plotter, plotter udah nggak ada lagi zaman sekarang ya. Nah, itu adalah alat output ya, yang merepresentasikan instruksi yang kita kerjakan dalam sistem komputer itu dikeluarkan dalam bentuk apa? Bentuk gambar ya, bentuk suara, atau tadi 3D print. 3D print itu adalah output yang modern gitu ya, 3D print. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, biasanya
monitor gitu ya yang kita punya. Nah, monitor juga ada beberapa sejarahnya nih gitu ya. Jadi dulu monitor itu menggunakan tabung katoda namanya. Disebut sebagai CRT ya, cathode ray tube gitu ya. Bentuknya tebal. Karena tabung katoda itu kan ada tabung katoda itu dia hampa sebenarnya. Terus dia ada belakang di satu lampu memancarkan cahaya di tabung katoda, kemudian akan menyebar spektrum warna. Nah, spektrum warna yang menyebar itu ditangkap oleh layar gitu ya. Makanya metode monitor katoda ini dia cenderung panas gitu ya. Dia cenderung panas. Terus listriknya juga cukup besar gitu ya dan memang radiasinya. Kalau kita punya orang tua boomer gitu ya biasanya jangan nonton TV deket-deket ya. Kenapa? Karena memang radiasi dari CRT ini gitu ya yang mempengaruhi mata. Karena ke mata itu radiasinya kuat gitu ya. Makanya kalau orang zaman dulu suka diomongin sama orang tuanya jangan nonton dekat-dekat itu atau jangan nonton terlalu lama itu karena memang radiasi dari monitor CRT. Nah, kalau zaman sekarang kita udah menggunakan LCD atau LED gitu ya, di mana sudah tidak menggunakan tabung katoda lagi. Nah, ini lebih ramah di mata sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau sekarang aja kalau kita lihat gadget lama, tidak terlalu mempengaruhi mata sebenarnya. Kecuali bawaan matanya emang lemah gitu ya. Kalau bawaan lemah ya udah itu nasib gitu ya. Kalau saya eh, sejauh ini ya lihat layar, lihat laptop gitu ya, karena memang kerjaan saya ya IT gitu ya. Tapi mata saya tidak minus gitu ya, mata saya normal gitu ya. Tidak pernah pakai kacamata gitu ya. Tapi ada juga yang bukan orang IT yang biasa aja, yang mungkin jarang juga lihat layar monitor ya tetap aja matanya kena gitu ya. Bisa minus, ya bisa rabun jauh, rabun dekat dan lain-lain. Nah, itu tergantung aja ya, tergantung. Tapi memang penggunaan dari LCD atau LED itu dia tidak menggunakan tabung katode lagi, tapi dia per pixel gitu ya. Itu ada lampunya masing-masing. Jadi kalau kalian punya layar monitor nih, atau layar handphone ini berapa resolusinya biasanya? HD ya, 1080 gitu ya. Berarti ada 1080 lampu tuh. Nah, kalau saya punya 1080 itu dihitung dari mana? Dari bawah, dari sini nih, kiri ke kanan. Jadi 1080 tuh ke sini. Kalau punya saya ini Full HD plus, 1080-nya ke sini, ke atasnya itu 2600 ya kalau nggak salah. Nah, jadi pixel itu direpresentasikan dalam bentuk lampu di sini. Jadi sebenarnya dalam sini tuh lampu kecil-kecil nih lampunya. Ada 1080 tuh. 1080 kali 2600 ya berapa banyak tuh lampunya. Banyak banget tuh. Di mana masing-masing lampu itu merepresentasikan red, green, dan blue gitu ya untuk warna dasarnya. Nanti dikombinasikanlah warna tersebut ya menjadi seperti ini. Kalau kalian punya laptop, punya smartphone, suka item-item, tompel gitu ya. Nah, itu berarti pikselnya mati gitu ya. Mati itu dalam artian rusak lampunya gitu ya. Lampunya rusak. Nah, kalau kita pakai monitor katode, lampunya rusak gimana? Karena lampunya cuma satu ya. Lampu satu memancarkan cahaya putih ke tabung katode, nanti baru spektrum warnanya ke sini ya. Karena lampunya rusak udah selesai, karena lampunya satu. Nah, kalau ini mau tompel juga ya masih bisa diakses ya, tapi ya gitu ya, nggak enak ngelihatnya. Itu dinamakan sebagai dead pixel ya dalam istilah zaman sekarang. Nah, kalau yang paling bagus tuh ada yang namanya OLED ya. Ini dia pakai plasma. Ini bagus banget gambarnya gitu ya. Tapi karena dia menggunakan gas plasma, maka kadang-kadang itu suka menghitam gitu ya. Suka menguning ya. Memang kelemahan layar OLED itu seperti itu. Atau dia karena gasnya jelek ya, dia suka ngecap ya. Jadi kalau misalnya saya lagi buka Facebook, kemudian Facebooknya saya close, kayak tiba-tiba ada bayangan Facebook gitu ya di belakang gitu ya. Nah, itu biasanya pengaruh dari layar OLED. Ya, untuk handphone murah zaman sekarang kan pakai OLED semua ya rata-rata ya. Jadi kalau ada yang kalian ngalamin handphone kalian buka sosmed gitu ya, tiba-tiba kalian pindahin ke home, tapi kok masih ada kayak bayang-bayang sosmednya gitu ya. Nah, itu biasanya efek daripada plasma gas yang ada di layar OLED. Tapi memang bagus gitu ya teknologinya. Nah, ini berbagai macam printer. Kalau dot matrix ini mungkin kalian masih temui di printernya Alfamart gitu ya.
Kalau kalian lihat struknya gitu ya, yang suka titik-titik. Terus ada inkjet. Ini teknologinya inkjet itu dia berarti dia ngeprintnya satu garis satu garis. Kalau laser jet dia ngeprintnya sekaligus. Nah, laser jet ini lebih cepat. Biasanya cara kerjanya mirip mesin fotokopi. Dia cepet banget ngeprint, ya. Cuman harganya mahal. Sampai sekarang pun harga laser jet mahal banget gitu ya. Nah, oke, seperti itu ya, kurang lebih ya contoh daripada perangkat komputer. Baik, sebelum kita akhiri, 1 jam saja. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Mau nanya Pak, Ya, boleh silakan. sebenarnya lebih ke masih bingung aja sih kalau misalnya eh, pengen beli laptop nih. Pasti kan suka ada spek kayak misalnya ini tuh ada AMD, ini tuh ada Intel Core-nya. Nah, itu tuh maksudnya bedanya tuh di mananya gitu. Kalau AMD dan Intel itu hanyalah brand. Brand itu Hmm, merek, ya. Jadi dia beda brand aja, tapi teknologinya sama. Ya kayak mobil aja ya, apa bedanya Toyota sama Honda ya brand aja gitu ya. Tapi begitu kita kita satuin nih mobil dengan karakter sejenis, misalnya Honda Civic dengan Toyota apa gitu ya yang sama. Nah, itu berarti secara spek kan kurang lebih sama gitu ya, mirip. Nah, gitu aja sih bedanya. Nanti kalau ada kan core-nya sama gitu ya. Kadang-kadang kan berapa core, berapa thread gitu ya. Kecepatan berapa gigahertz. Jadi itu sama semua sih sebenarnya. Itu cuman brand aja ya, Intel dan AMD. Atau kalau di handphone kalian ada Snapdragon gitu ya, ada Exynos, terus ada MediaTek. Nah, itu cuman merek aja sebenarnya. Teknologi di dalamnya sama nggak? Sama aja gitu, ya, sama aja. Ya, tapi kalau Snapdragon, Exynos atau MediaTek itu namanya SoC tadi ya, System on Chip. Jadi semuanya itu ada di chip. Prosesornya di situ, RAM-nya di situ, hard disk-nya di situ gitu ya. Semuanya di situ. Makanya kenapa kita bisa punya smartphone sekecil ini? Karena dia menggunakan yang namanya SoC ya, System on Chip. Jadi kecil banget ya. Kalau pernah buka handphone nanti ada tulisan Snapdragon biasanya atau Qualcomm ya, Snapdragon. Nah, itu adalah SoC. Nah, kalau SoC itu rusak, itu berarti udah aja gitu ya. Ini ganti aja mending. Kalau komputer enggak ya. Kalau CPU-nya rusak, kita bisa ganti dengan yang lain. Nah, kalau laptop gimana? Laptop itu sebenarnya menggunakan CPU juga biasa. Tapi bentuknya solder. Artinya CPU itu disolder ke dalam mainboard. Sehingga dia nggak bisa dibongkar pasang gitu ya. Nah, makanya sebagian besar laptop itu tidak bisa di-upgrade CPU-nya. Tapi RAM bisa, karena RAM-nya tidak disolder ya. Tapi ada juga kan yang RAM-nya disolder ya. Ada yang pakai MacBook mungkin. Nah, kalau ada yang pakai MacBook itu RAM-nya disolder gitu ya. Jadi tidak bisa upgrade RAM, tidak bisa upgrade prosesor gitu ya. Cuman itu aja. Kalau mau upgrade RAM dan prosesor disuruh beli MacBook baru. Oke, seperti itu ya kurang lebih. Silakan, ada yang mau bertanya lagi mungkin? paling Masuk Marhat. lagi. Ya, Oh, gimana? kamu nanya, misalnya Ya. kita main game nih di HP yang RAM-nya beda, kayak misalnya RAM-nya 2 giga atau 4 giga, itu Hmm. beda sama pas di RAM 6 atau 12 giga. Tapi bedanya tuh kadang di RAM 2 giga atau 4 giga tuh agak ngelek-ngelek gitu. Sedangkan di Hmm. RAM tinggi tuh enggak, itu teh kenapa ya, Pak? Nah, itu karena tadi yang saya sebutkan di handphone itu dia menggunakan teknologi SoC. SoC itu kan CPU, GPU, RAM, hard disk dan segala macamnya itu kan di dalam satu chip ya. Jadi memang kalau RAM-nya cuma 2 giga itu CPU-nya CPU yang kecepatannya rendah gitu. Tapi ada juga yang kita pakai misalnya RAM-nya sama-sama 8 nih gitu ya. Yang satunya Snapdragon gitu ya. Yang satunya MediaTek misalnya. Nah, itu kombinasi kecepatan antara kecepatan CPU-nya atau kecepatan dari GPU-nya yang berbeda. Maka kadang-kadang kita temukan juga yang RAM-nya sama pun pas main Mobile Legends itu lambat gitu ya. Nah, belum lagi kalau game itu kan berkaitan dengan perangkat lunak ya. Nah, kalau udah berkaitan dengan perangkat lunak itu biasanya kendalanya itu lebih banyak ke optimasi. Misal saya punya sama-sama nih yang setara aja. Saya punya Snapdragon 870 nih.
atau 8 Gen 1 gitu ya. Setaranya dengan MediaTek seri 9 ribuan gitu ya kalau nggak salah. RAM-nya sama, sama 16, clock speed-nya sama, semuanya sama. Tapi kenapa di MediaTek lebih lemot gitu ya daripada di Snapdragon? Itu masalah compatibility. Itu gimana perilaku developer gamenya dalam mengoptimalkan game mereka untuk perangkat keras yang menggunakan Snapdragon atau menggunakan MediaTek gitu. Nah, karena masalah compatibility itu biasanya mahal, ya mahal. Makanya biasanya developer itu suka milih gitu ya. Saya mau mengoptimalkan game saya di Snapdragon aja deh gitu ya daripada di MediaTek ya kurang lebih gitu. Atau ada yang pakai iPhone nggak? Coba lihat iPhone kalian kalau punya WhatsApp. WhatsAppnya kan suka aneh ya, suka ngehang gitu ya. Kadang-kadang notif nggak muncul ya dan lain-lain ya. Padahal speknya bagus misalnya pakainya iPhone 15. Itu bukan karena hardware-nya yang jelek, tapi karena optimasi software-nya. Di mana memang dari kebijakan iPhone sendiri, Apple ya, itu penggunaan software third party itu dibatasin ya, nggak kayak Android. Android itu open. Kalau Apple itu dia nggak open. Makanya saya nggak mau lagi pakai produk Apple ya, karena memang dia kapitalis. Dia tidak mengizinkan developer pihak ketiga itu bikin aplikasi yang bagus di platformnya dia gitu ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya hardware itu bagus atau tidaknya itu tergantung dari softwarenya lagi gitu ya. Kalau softwarenya itu dibuat maksimal ya oleh developernya, maka hardware yang kayak gimana pun ya pasti akan bisa dioptimalkan. Tapi memang hardware ada limit ya, tetap ada limit dimanapun juga. Ya gitu ya kira-kira ya. Iya, Pak. Terima kasih. Baik sama-sama. Ingat-ingat aja ya Apple kapitalis. Ada lagi yang mau bertanya? Paling kalau misalnya di laptop itu kan Intel Core-nya pasti beda-beda ya Pak ya. Sebenarnya Intel itu tadi merek Core biasanya, Oh Core-nya ya, yang beda-beda. mungkin beda-beda. Nah, itu tuh apa ya kemampuan saat penggunaan dari beda-beda core-nya itu gimana sih Pak? Maksudnya lebih bagus apa gitu? Atau emang punya fungsinya masing-masing? Nah, kalau penggunaan prosesor itu tergantung dari jumlah core sebenarnya. Kalau jumlah core makin banyak, ya pasti makin cepat, gitu ya. Sebenarnya makin banyak tuh nggak makin cepat sih. Makin banyak itu berarti yang dikerjakan secara bersamaan itu makin banyak, gitu ya. Kalau misalnya gini, saya punya prosesor yang core-nya cuma 2 nih, atau core-nya cuma 4, tapi kecepatannya 5 GHz misalnya. Dengan core-nya yang 16, tapi kecepatannya cuma 1 GHz. Lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang 4 ya tentunya ya. Karena dia 5 giga. Tapi kalau saya pakai untuk multitasking, bagus yang mana? Bagus yang 16 gitu ya, walaupun kecepatannya cuma 1 giga. Makanya kalau biasanya untuk hardware game ya, contohnya PS saja. PS itu kan kecepatan core-nya kan cuma 4 ya, atau 8 ya, 8 core. Tapi kecepatannya bisa sampai 6 GHz. Kenapa? Karena dia memang fokus mengerjakan ke satu tas aja atau satu fungsi saja, yaitu untuk main game. Ya, tidak mengerjakan multitasking yang sambil ngetik denger lagu gitu ya, sambil buka aplikasi kita buka aplikasi yang banyak. Nah, itu. Jadi pertimbangannya kalau beli prosesor itu adalah dari kerjaan kita. Kerjaan kita meminta kita untuk mengerjakan sesuatu yang fokus, yang berat gitu ya, atau sesuatu yang ringan tapi banyak gitu ya. Kalau kayak konten kreator itu kan sebenarnya dia cuma buka satu aplikasi, ngerender kan gitu ya. Nah, itu bagusnya yang clocknya kecil tapi speednya tinggi. Nah, kalau di prosesor Intel itu cari yang ujungnya H, karena H itu merepresentasikan high speed. Karena ada yang ujungnya U ya, ada H gitu ya. Kalau U itu yang low watt, ya, yang wattnya rendah, jadi clocknya nggak begitu tinggi. Tapi kalau yang ujungnya H, nah itu speednya tinggi walaupun nanti core-nya nggak begitu tinggi, jadi nggak begitu banyak. Nah, itu bedanya sih. Nah, terus bedanya lagi daripada teknologinya sendiri. Jadi kan kalau Intel itu kan ada generasinya ya. Ada Gen 12, ya Gen 13, Gen 14, dan seterusnya. Nah, generasi dalam prosesor itu mencerminkan teknologi prosesornya itu sendiri. Maka kalau kita bandingkan antara generasi gitu ya, itu pasti berbeda. Jadi kalau saya punya Intel i9, i7 ya, i7, generasi ke-8 misalnya.
Dia i7 ya, tapi generasi ke-8. Saya bandingkan dengan i3 aja, yang generasi 13. Itu lebih cepat mana? Lebih cepat generasi 13 tentunya. Karena dari teknologi chipnya itu sendiri itu sudah bisa lebih bagus di generasi 13 daripada generasi 8 ya. Padahal kalau di atas kertas itu kan i7 itu kan di atas i3 ya, di atas i5 gitu ya. Tapi karena dia udah berbeda generasi, maka nanti dia akan ada perbedaan dari clockingnya di situ. Nah, jadi kalau mau beli laptop jangan tertipu dari i7-nya saja misalnya gitu ya. i9-nya saja jangan ya. Lihat generasinya, generasi berapa. Kalau terakhir itu generasi 14 ya. Yang ngikutin Intel itu generasi 14 terakhir. Jadi kalau ada iklan di marketplace, laptop i7 harganya 3 juta. Nah, cek dulu generasi berapa i7-nya. Kalau ternyata i7-nya generasi 7, nggak usah dibeli. Mending beli yang generasi 12 saja. Walaupun dia i3 ya. Mending beli generasi yang terbaru walaupun dia secara apa secara market dia turun gitu ya. Dari i7 ke i3. Ya, karena dari sisi teknologinya itu berbeda banget. Nah, gitu kira-kira. Itu kalau yang Intel ya. Yang AMD gimana? Sama aja gitu ya. Asal apal serinya. AMD itu ada seri 3000, 5000, 7000 sama 9000 kalau nggak salah. Terus kalau kecepatan clock dan teknologi itu tercermin ke dalam serinya, 7000 berapa misalnya. Kalau kodenya 7122 itu ada maknanya gitu ya. Nah, cuman saya nggak ngikutin AMD terlalu jauh ya, jadi saya nggak tahu gitu ya. Nggak tahu makna masing-masing itu. Tapi kalau ada yang ngikutin, sebenarnya sama aja ya dengan Intel, cuman dia hanya perbedaan dari nama dan dari teknologinya. Tapi kalau istilah-istilah clock gitu ya, core gitu-gitu sama semuanya gitu ya. Oke, begitu kurang lebih ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi, Pak. Ya, boleh, boleh. Kalau misalnya kemungkinan nanti secara bertahap minggu depan kita offline untuk mata kuliah ini gimana Pak offline-nya? Saya nggak tahu sih emang kita offline-nya kapan. Kalau dari surat terakhir itu kan offline-nya tanggal UTS sampai UTS ya kalau nggak salah ya. Iya Pak, jadi minggu sekarang tuh kan lagi percobaan dulu angkatan 2024. Nah, nanti kalau misalnya katanya berhasil tuh dilanjut. Jadi minggu depan 2024 sama 2023 kayak gitu. Oh gitu ya. Oh nanti disesuaikan lagi aja ya. Soalnya saya juga ngecek kalau di informatika sih masih online soalnya gitu ya. Yang di informatika sendiri itu masih angkatan pertama aja gitu ya. Yang offline. Angkatan pertama tuh angkatan berapa? 2024 ya berarti ya yang sekarang. Kalau di kimia berarti 2324 ya. Eh, sama Pak Eh? 24 juga minggu Oh pertama. 24 doang gitu ya yang sekarang ya. Oh berarti minggu depan mau dicoba 24 23 gitu ya. Oh gitu. Ya nanti kita lihat kondisi lah ya. Tapi sejauh ini mungkin masih online dulu gitu ya. Nanti kalaupun offline nanti saya umumkan lah gitu ya. Karena melihat jadwal saya di itu juga di kampus juga. Karena memang saya tidak pernah mengajar angkatan 1 dan 2 ya. Kalau di informatika kebanyakan angkatan 3 dan 4. Jadi kemungkinan untuk offline-nya mungkin memang habis UTS. Oke, nanti menyesuaikan saja ya. Baik, seperti itu. Ada lagi pertanyaan mungkin? Tidak ada? Aman? Oke, soalnya gini, mepet kalau sekarang kan kita kan jam 10 ya. Saya beres ngajar itu juga jam 10 online. Jadi kalau misalnya habis ngajar online tiba-tiba ke kampus nggak sempat. Ya, tapi nanti kondisional lah ya. Baik, itu saja mungkin ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak. Baik, terima kasih. Saya end chat ya. End chat lagi, end Zoom ya.